sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu 14 Agustus 2021 bersama Christian Aditya dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Halo sahabat-sahabat Tuhan Yesus, berjumpa lagi dengan saya Christian Aditya, legioner dari Presidium Ancilla Domini, Paroki Alam Sutra, Gereja Santo Laurentius. Damai dan kasih Kristus tinggal di dalam kita sampai selama-lamanya. Pada hari ini, saya sangat bersyukur karena saya dipercaya kembali untuk membawa renungan. Dan renungan hari ini, sumber inspirasinya adalah dari bacaan Injil hari ini, yaitu Injil Matius bab 19 ayat 13 sampai dengan 15. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Tetapi murid-murid Yesus memarahi orang-orang itu. Maka Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang seperti merekalah yang empunya kerajaan surga." Lalu Yesus meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bacaan Injil hari ini, saya jadi teringat akan satu nyanyian dari Puji Syukur. Puji Syukur nomor 338A, kira-kira lagunya seperti ini. Biar anak-anak datang kepadaku, itu sabda Yesus, dia memanggilku. Kini aku datang, siap mendengarnya. Kini aku datang, Yesus memanggilku. Biar anak-anak datang kepadaku, itu sabda Yesus, dia memanggilku. Dalam kesukaran, susah tak terhibur, padanya ku datang, Yesus memanggilku. Maafkan kalau suara saya kurang bagus dalam bernyanyi. Lagu ini kerap kali kita dengar pada saat bina iman anak, atau pada saat ekaristi di jam khusus anak-anak. Lagunya simpel jenaka sekali. Dan saya juga suka mendengarkan lagunya, sangat jenaka, familiar lagu ini. Nah, teman-teman, kita perhatikan di sini bahwa pasti kita semua menyimpan sebuah kerinduan. Saya pun juga begitu. Saya menyimpan satu kerinduan untuk bisa hadir di dalam Ekaristi Kudus. Salah satu aksi untuk membawa anak-anak dekat kepada Yesus adalah memperkenalkan Ekaristi secara dini. Selain di dalam keluarga, kita membagikan kasih agar anak-anak bisa merasakan kasih Allah lewat orang tuanya. Tetapi kondisi COVID-19, pandemi COVID-19, suka tidak suka, membuat kegiatan beribadah, kegiatan ekaristi, sakramen-sakramen, pelayanan menjadi semua tertunda, atau mungkin bisa dikatakan dibatalkan. Begitu juga dengan harapan
saya dan istri untuk bisa membaptis Rosa. Karena kami percaya baptisan itu adalah langkah awal untuk membawa anak-anak bisa dekat dengan Yesus. Dengan baptisan kita diperbaharui, dilayakkan untuk menjadi putra-putri Bapa. Ya, sebagai umat Katolik, kita semua mengamini hal yang sama. Tapi ternyata pandemi COVID-19 ya, sekali lagi membatasi segala ruang gerak kita, membatasi pelayanan, ekaristi secara offline, ya. Dan itu membawa suatu kesedihan buat saya dan istri. Berangkat dari bacaan Injil hari ini, refleksi terhadap pandemi COVID-19, ya. Kami sebenarnya kesedihan ini kami sudah simpan sejak Rosa masih di dalam kandungan. Ya, tepatnya tahun lalu kan pandemi di bulan Maret, ya. Istri melahirkan di bulan Mei. Kemudian kesedihan kami yang paling dalam adalah bagaimana Rosa bisa dibaptis. Sampai usianya sekarang, Rosa sudah 15 bulan, tetapi Rosa juga belum dibaptis. Ya, kesedihan ini yang sekaligus kerinduan saya dan istri sebagai orang tuanya hanya bisa kami curahkan dalam doa. Ya, kami dalam keluarga ada satu kebiasaan, ya, doa keluarga. Dan dalam pergumulan ini kami hanya bisa menyerahkan dalam doa. Dan kami berdoa kepada Allah Bapa. Kami serahkan semua kesedihan kami. Walaupun gak mudah sebenarnya ya teman-teman ya, tapi pelan-pelan saya dan istri melihat kebaikan Allah, ya, kebaikan Allah dalam mewujudkan doa kami, kerinduan kami, terutama untuk bersekutu dan bersatu di dalam Ekaristi Kudus, juga pembaptisan. Waktu kami pindah ke Alam Sutra, Allah Bapa menaruh kami di lingkungan Santo Nikolas. Kami sangat bersyukur di lingkungan Santo Nikolas ini, baik ketua lingkungan dan wakilnya sangat baik, merangkul kami dan membantu proses administrasi untuk pindah dari paroki sebelumnya ke paroki Alam Sutra dengan sangat lancar. Kami di sini memiliki keluarga baru. Ya. Sampai tiba ada relaksasi PSBB waktu itu, ya. Namanya kan masih menggunakan nama PSBB waktu itu. Gereja Santo Laurentius mulai ada ekaristi offline, ya. Kemudian sesuai anjuran KAJ dan menggunakan protokol kesehatan yang ketat, ya, ekaristi offline mulai dibuka. Nah, puji Tuhan, satu persatu kerinduan kami pun terjawab. Di samping itu, diizinkan untuk PPK online. Walaupun kami ekaristi dari rumah, tapi kami tetap bisa menyantap tubuh dan darah Kristus. Ya, kami sangat bersyukur. Sampai pada satu waktu, kira-kira itu bulan April 2021, di grup lingkungan saya mendapatkan informasi telah dibuka baptisan bayi di gereja Santo Laurentius. Wah, puji Tuhan saudara-saudara. Penantian cukup lama. Ya, dari mulai Rosa lahir, harapan kami, ideal kami adalah Rosa waktu itu bisa langsung dibaptis, tapi ternyata harus menunggu waktu yang cukup lama. Satu titik terang pada bulan April 2021, kami bersyukur sekali karena dibuka pendaftaran. Maka kami pun gerak cepat, langsung mendaftarkan melalui ketua lingkungan dan memproses segala administrasi yang dibutuhkan. Ya, Tuhan pimpin kami, Tuhan bukakan jalan bagi kami, termasuk untuk
mencari wali baptis bagi Rosa, semuanya Tuhan lancarkan. Ya, kuasanya sungguh bekerja. Ya, hanya saja lagi-lagi di tahun ini pada bulan Juni dan Juli ada PPKM darurat. Ya, yang membuat aktivitas gereja kembali terhambat. Aktivitas gereja harus dilakukan secara online. Begitu juga dengan baptisan. Ya, lagi-lagi kami bersedih dengan hal itu. Tetapi kami mau coba ambil satu pikiran positif bahwa dengan cara ini bisa saja memang Tuhan melindungi kami sekeluarga dari pandemi COVID-19. Ya, pada bacaan Injil hari ini, saya mengumpamakan situasi pandemi ini adalah penghalang anak saya untuk bisa dibawa kepada Yesus dan menerima sakramen-sakramen gereja Katolik. Tapi berkat doa keluarga, ya kami punya tradisi untuk doa keluarga. Saya dan istri memiliki tradisi tersebut. Kami berdoa pada Tuhan Yesus, dan sabda Tuhan Yesus kami pinjam sebagai doa kami. Ya, kami pinjam sebagai doa kami, di mana saat kami berdoa, ya kami katakan pada Tuhan, ya Tuhan, biarkanlah Rosa ini datang kepadamu dalam pembaptisan. Jangan ada yang menghalangi dia. Kalau dalam bacaan Injil hari ini, saat para murid menghalang-halangi anak-anak datang pada Tuhan Yesus, lalu Yesus berucap, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang seperti merekalah yang empunya kerajaan surga. Dalam segala situasi keterbatasan ini, kerinduan kami sebagai orang tua untuk bisa Rosa dibaptis, kami tuangkan dalam doa. Ya, puji Tuhan, ada jalan, ada berkat, walaupun tidak langsung terkabul secara instan. Prosesnya cukup lama, dan ini melatih kesabaran kami agar kami selalu bertekun di dalam doa. Maka kami percaya bahwa nantinya Rosa akan dibaptis dan dimateraikan dalam gereja Katolik yang kudus. Maka pesan saya kepada para pendengar Daily Fresh Juice semuanya, sahabat-sahabat Tuhan Yesus, pada saat Anda mengalami pergumulan, datanglah untuk berdoa. Ya, dan bagi para pasutri muda, saya berpesan bahwa melalui baptisan kita menghantarkan putra-putri kita untuk bisa lebih dekat kepada Yesus. Ya, dimurnikan dan dipantaskan untuk menjadi putra-putri Allah Bapa. Oke. Untuk kita semua dalam keadaan yang sulit ini, marilah kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, dalam nama Yesus, kami berdoa kepadamu dan kami bersyukur atas bacaan Injil hari ini, di mana kami diingatkan untuk dapat menghantarkan anak-anak kami untuk bisa datang kepada Yesus. Ya Bapa, kami pun anak-anak-Mu. Jangan biarkan kami terpisah dari-Mu, apalagi kehilangan cinta-Mu. Lewat kami, bekerjalah agar kami dapat mewartakan kasih-Mu kepada anak-anak kami. Dan bagi para pasutri muda, ataupun orang tua lainnya yang ingin anaknya bisa menerimakan sakramen baptis, sakramen komuni pertama, sakramen krisma mungkin. Bapa, dalam situasi pandemi ini, kami benar-benar berserah kepadamu. Semoga kerinduan kami benar-benar Engkau jawab, dan pada waktunya kami boleh menerimakan keselamatan ini, dan sakramen-sakramen gereja Katolik boleh kami terima. Bapa yang kudus, kami mohon penguatan dari-Mu. Jangan biarkan kami terlena akan keadaan yang buruk, tetapi kami bisa selalu percaya dan berserah hanya kepadamu. Bunda Maria, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, menjaga kita dan keluarga kita, khususnya dari pandemi COVID-19. Semoga kita semakin beriman, bertumbuh dalam kasih, dan siap untuk menjadi pewarta kabar sukacita. Salam Fresh Juice. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu 14 Agustus 2021. Terima kasih kepada Christian Aditya untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.